Ken Sagopi seri 146 Kongso Dewa Adu Jago. Yang mereka tunggu pun mulai berdatangan. Prabu Anom Kongso Dewa dengan pakaian kebesarannya terlihat gagah perkasa, berwibawa diiringi oleh dua orang senopati pilihan. Dipersilakan duduk di panggung sebelah selatan. Dengan sorot mata yang tajam membuat orang tak tahan bertatap pandang dengannya. Dengan wajah yang jenggureng tanpa senyum, membuat orang segan terhadapnya. Namun demikian para penonton yang belum pernah melihatnya, kagum terhadap Prabu Anom dari Sengkopuro tersebut. Sebentar kemudian Prabu Basudewa diiringi oleh Raden Haryo Prabu Rukmo alias Prabu Bismoko dan Patesoro Gupito telah datang. Mereka dipersilakan duduk di panggung sebelah utara. Prabu Basudewa pun tak kalah gagah dan berwibawa dibanding dengan Prabu Anom Kongso Dewa. Kawula Mandura pun sangat mengagumi raja mereka. Sesaat kemudian Raden Ugrasena alias Prabu Setyajid mengumumkan bahwa Jago Sengkopuro segera memasuki gelanggang. Dityo Suratimantro memasuki gelanggang, bertiak Raden Ugrasena. Para penonton segera bersorak dan bertepuk tangan riuh rendah, terutama mereka para pendukungnya. Tak kalah meriahnya adalah sambutan para bebotoh yang menjagoinya. Dengan setengah berlari Dityo Suratimantro yang gagah tinggi besar itu menuju ke gelanggang. Semua mata memandang kepadanya. Namun yang tidak mereka duga, dari tepi gelanggang Dityo Suratimantro meloncat tinggi-tinggi, kemudian berputar di udara dan jatuh berdebum di tengah gelanggang dengan tegak di atas kedua kakinya. Mendaratnya tubuh Dityo Suratimantro menggetarkan tanah di sekitar gelanggang itu. Sejenak kemudian sorakan dan tepuk tangan kembali membahana. Mereka kagum orang yang tinggi besar, jauh melampaui orang kebanyakan itu. Namun dengan ringannya melenting tinggi ke udara. Kalau tidak dilambari dengan ilmu yang tinggi, tidak mungkin dapat melakukannya. Tanah pun bergetar ketika ia mendarat. Bagaimana jika kakinya itu menginjak tubuh lawan, pasti akan hancur. Ayo segera keluar lawanku, berteriak Dityo Suratimantro yang menggetarkan udara seluruh alun-alun karena dilambari dengan ilmunya. Seluruh penonton semakin kagum terhadap kesaktian Dityo Suratimantro yang juga mampu melontarkan ilmunya lewat suaranya. Para petarung segera menaikkan nilai tawar 2 kali lipat bagi yang menjagoi Dityo Suratimantro. Yang tadinya 1/4 menjadi 1/8. Yang tadinya 1/10 menjadi 1/20, dan seterusnya. Para penonton berdebar-debar menunggu siapakah Jago Manduro, karena pasti bukan Prabu Baladewa, Raden Haryo Prabu Rukmo maupun Raden Ugrasena. Karena mereka telah muncul sejak awal. Ketika beberapa saat kemudian Raden Ugrasena mengumumkan, "Kita sambut kedatangan Jago Manduro." Raden Ugrasena berhenti sejenak. Sejenak kemudian alun-alun menjadi sunyi. Mereka semua memandang ke arah pintu keluar yang menuju ke gelanggang. Ketika kemudian muncul seorang anak muda yang gagah perkasa,
yang tinggi besarnya sepadan dengan Dityo Suratimontro. Berjalan perlahan dengan tenang tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Tatapannya tajam lurus ke arah gelanggang penuh percaya diri. Tidak ada sorak-sorai apalagi tepuk tangan yang mengiringi langkahnya. Namun semua mata mengikuti setiap langkah pemuda yang masih asing bagi mereka itu. Bersambung. Kewibawaan tidak hanya terlihat dari fisiknya saja, tetapi keluar dari hati sanubarinya.